Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalita Marsapidela dengan NIM 70121016 dari kelas 4A Sistem Informasi. Baiklah, kali ini saya akan melakukan sebuah presentasi dengan mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi dengan dosen pengampu Pak Robi Setiawan. Pada presentasi kali ini saya akan membawakan sebuah materi yaitu adalah Project Management Office atau yang disingkat dengan PMO. Langsung saja, yang pertama adalah definisi Project Management Office. PMO adalah sebuah divisi atau departemen dalam sebuah organisasi yang menentukan dan menjaga standar manajemen proyek dalam organisasi tersebut. Menurut Rike, PMO adalah sebuah tim atau departemen internal ataupun eksternal yang membuat dan menjaga standar manajemen proyek di satu perusahaan. Jadi maksudnya definisi PMO di sini adalah sebuah proyek atau organisasi itu agar bisa berjalan sukses dalam mengoperasikan sebuah proyek, mereka harus membentuk tim PMO, karena PMO sendiri tujuannya adalah untuk membantu perusahaan dalam mengatur dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki agar dapat menyelesaikan proyek tersebut dengan efektif. PMO sendiri itu memiliki strategi dalam memastikan keberhasilan proyek dengan menyediakan kerangka kerja, proses, dan alat yang diperlukan untuk mengelola proyek secara efektif. Untuk selanjutnya adalah kenapa Project Management Office penting bagi suatu perusahaan. Ada sebuah ulasan, yaitu salah satu survei dilakukan oleh Standish Group Internasional pada 2009 dengan 2.500 peserta training manajemen proyek menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 50% proyek mengalami kegagalan, di mana sebagian besar kegagalan disebabkan oleh 4 faktor utama, yaitu yang pertama, organisasi dan praktik manajemen proyek yang tidak baik. Yang kedua, tujuan proyek yang tidak terdefinisi dengan baik. Yang ketiga, perencanaan proyek yang tidak efektif. Yang keempat adalah kurangnya SDM proyek. Nah, ini adalah salah satu faktor kegagalan jika sebuah perusahaan atau organisasi tersebut tidak memiliki tim Project Management Office. Untuk selanjutnya adalah tipe struktur Project Management Office. Tipe struktur pada PMO ini ada 3. Yang pertama, ada suportif, yaitu mendukung. PMO pendukung berperan sebagai penyedia fungsi konsultatif terhadap proyek. Pada tipe ini bertindak sebagai penyimpanan informasi dengan tingkat pengawasan yang lemah terhadap proyek. Nah, untuk yang kedua adalah controlling atau mengendalikan. PMO pengendali memberikan dukungan dan memberi syarat pemenuhan melalui berbagai arti. Pemenuhan tersebut dapat mencakup seperti adopsi metodologi dan framework manajemen proyek, penggunaan spesifik template, format dan alat, atau kesesuaian dengan tata laksana. Nah, tipe ini memiliki tingkat pengendalian yaitu moderat. Yang ketiga ada direktif atau mengarahkan. PMO pengarah merupakan tipe PMO tertinggi dalam hal pengontrolan proyek. Tipe ini memungkinkan proyek untuk diatur secara langsung. Pada tipe ini, PMO pengarah dapat menunjuk project manager yang kompeten dalam menyelesaikan suatu proyek. Project manager ini yang terpilih nantinya juga harus melaporkan kembali kepada PMO mengenai proyek yang didirektif oleh PMO. Hal ini memungkinkan terjadinya konsistensi praktik dalam semua proyek. Nah, untuk ketiga tipe PMO ini memang dirancang untuk mendukung kinerja project manager dalam proyek-proyek yang dilakukan dalam suatu organisasi. Kemudian untuk selanjutnya ada tugas dan peran Project Management Office. Tugas PMO di suatu perusahaan adalah untuk memberikan dukungan dan memastikan bahwa proyek-proyek dalam organisasi dilaksanakan secara konsisten, efisien dan efektif. Berikut adalah beberapa tugas umum yang biasa dilakukan oleh PMO. Yang pertama adalah memantau dan menilai proyek. Maksudnya memantau ini adalah
PMO itu bertanggung jawab dalam memantau dan mengevaluasi proyek untuk memastikan bahwa proyek-proyek tersebut berjalan sesuai dengan ketetapannya, sesuai dengan jadwalnya, dengan anggaran yang sudah ditetapkan, dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan juga. Yang kedua adalah mengembangkan standar dan proses. Pada tugas ini, PMO itu bertanggung jawab untuk mengembangkan standar dan proses manajemen proyek dalam organisasi dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua proyek yang dijalankan oleh organisasi itu konsisten dan sesuai dengan praktik yang terbaik. Yang ketiga adalah memberikan pelatihan dan dukungan. Maksudnya di sini adalah PMO itu memberikan pelatihan dan dukungan kepada tim manajemen proyek. Hal ini dengan tujuan agar dapat memahami dan mengimplementasikan standar dan proses yang sudah ditetapkan oleh PMO itu sendiri. Yang keempat adalah mengelola risiko. Di sini PMO itu membantu dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang berkemungkinan terjadi pada suatu proyek. Yang kelima adalah mengoptimalkan sumber daya. Di sini PMO itu membantu mengoptimalkan sumber daya yang dengan tujuan untuk memastikan bahwa sumber daya yang digunakan secara efektif dan efisien dalam sebuah proyek. Yang keenam adalah menyediakan laporan. Jadi PMO ini harus menyediakan sebuah laporan tentang kinerja suatu proyek dan menyerahkannya kepada manajemen senior untuk memantau kemajuan proyek dan membuat keputusan yang tepat pada strategi ke depannya. Untuk selanjutnya adalah tujuan dari Project Management Office. Yang pertama, mengumpulkan, mengatur, dan mengintegrasikan data proyek bagi seluruh organisasi. Yang kedua, mengembangkan dan mempertahankan template bagi dokumen-dokumen proyek. Yang ketiga, mengembangkan atau mengkoordinasi pelatihan dalam berbagai topik manajemen. Yang keempat, mengembangkan dan menyediakan jalur karir formal bagi manajer proyek. Yang kelima, menyediakan jasa konsultasi manajemen proyek. Yang keenam, menyediakan struktur untuk menampung manajer proyek ketika sedang mengerjakan proyek atau di antara proyek. Untuk slide ke-8, manfaat penerapan PMO. Yang pertama, meningkatkan jumlah proyek yang dapat memenuhi tujuannya dalam hal waktu, biaya, dan ruang lingkup pekerjaan. Yang kedua, investasi dalam proyek semakin selaras dengan strategi perusahaan. Yang ketiga, mengelola sumber daya perusahaan seperti sumber daya manusia, teknik, dan keuangan secara efisien. Yang keempat, tingkat resiko yang lebih rendah dan insiden yang lebih kecil. Yang kelima, mengurangi upaya proyek dan birokrasi, meningkatkan kemampuan organisasi untuk merencanakan hasil proyek di masa depan. Yang keenam, membantu manajemen dalam mengelola anggaran untuk memudahkan perusahaan dalam menyusun anggaran dan perubahan. Selanjutnya adalah keuntungan dari PMO yang efektif. Yang pertama, meningkatkan tingkat kesuksesan. Maksudnya di sini adalah meminimalisir tingkat kegagalan pada suatu proyek. Yang kedua, menyediakan praktik standar untuk proyek dalam perusahaan. Yang ketiga, membantu CIO dalam mendeliver proyek IT strategik yang dapat memuaskan CFO dan internal customer. Yang keempat, dapat mengelola keuangan perusahaan sehingga dapat tercipta cost reduction. Yang kelima, memungkinkan untuk pengelolaan resource yang lebih baik sehingga produktivitas meningkat. Yang keenam, memberikan dukungan pada proyek dan memberikan payback yang lebih besar. Yang ketujuh, perbaikan kapabilitas perusahaan dalam meluncurkan produk lebih kreatif, adaptif, dan cerdas dalam peluncuran produk baru. Selanjutnya adalah skill yang dibutuhkan pada PMO. Yang pertama adalah perhatian terhadap detail. Maksudnya di sini adalah PMO ketika menilai sebuah proyek harus memperhatikan secara detail untuk memastikan proyek yang sedang dikerjakan sesuai dengan misi perusahaan. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi ini adalah skill yang harus dimiliki oleh PMO karena PMO sendiri akan berkomunikasi dengan banyak departemen dalam mengerjakan sebuah proyek. PMO harus bisa berkomunikasi dengan baik secara tertulis ataupun tidak tertulis. Yang selanjutnya
adalah manajemen proyek. Untuk membantu perusahaan mencapai goals-nya atau mencapai tujuannya, pekerja di bidang PMO harus bisa memprioritaskan dan mengatur beragam proyek yang dikerjakan perusahaan. Yang keempat, visi yang baik. Ketika mengerjakan sebuah proyek, PMO sendiri harus dapat melihat tujuan atau misi dari sebuah perusahaan untuk membuat proyek tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Yang kelima adalah organisasi. Kemampuan mengorganisir sangat dibutuhkan oleh seorang PMO karena kemampuan tersebut dapat melacak progres dari setiap proyek. Dengan kemampuan ini juga, PMO tersebut dapat mengorganisir data dan informasi penting supaya tidak berantakan ketika akan diproses. Yang keenam adalah problem solving. Problem solving ini misalnya ketika terjadi penundaan pada proyek, PMO dapat menggunakan kemampuan problem solving untuk mencari cara kreatif dalam menganalisis masalah tersebut dan kembali menjalankan proyek tersebut sesuai dengan misi yang sudah ditetapkan di awal tadi. Yang keenam adalah manajemen risiko. PMO terkadang harus mengambil risiko dan mencoba ide baru agar proyek itu bisa sukses. Karena di sisi lain, PMO tersebut harus memiliki sebuah rencana cadangan yang dibutuhkan apabila ide yang sebelumnya itu tidak dapat berjalan dengan baik. Yang kedelapan adalah tetap tenang dalam tekanan. Maksudnya di sini, PMO ini akan mengerjakan banyak tugas dalam mengerjakan sebuah proyek ini, dan tugas tersebut dikerjakan secara bersamaan, sehingga pasti akan menghadapi beberapa tantangan dalam proyek ini. Karena itu, PMO itu harus bisa bereaksi dengan tenang agar apa yang dikerjakan itu dapat selesai dengan baik. Selanjutnya adalah hal-hal yang dilakukan oleh Project Management Office yang baik. Yang pertama, memberikan manfaat jangka panjang yang nyata untuk bisnis. Yang kedua, selaras dengan strategi dan budaya perusahaan. Yang ketiga, cukup gesit untuk beradaptasi saat strategi bergeser. Yang keempat, merupakan faktor pendukung utama bagi organisasi berkinerja tinggi. Yang kelima, mengintegrasikan data dan informasi dari proyek strategis perusahaan. Yang keenam, memungkinkan pembagian atas sumber daya, metodologi, alat, dan teknik untuk keberhasilan proyek di seluruh perusahaan. Yang ketujuh, mengidentifikasi dan mengembangkan metodologi manajemen proyek, praktik, dan standar terbaik. Yang kedelapan, menjadi seorang pelatih dan mentor yang dapat memberikan pengawasan kepada para manajer dan staf proyek. Baiklah, yang terakhir adalah kesimpulan. Pada kesimpulan materi ini adalah PMO bertanggung jawab untuk memberikan dukungan untuk manajemen proyek dalam organisasi, memastikan bahwa proyek-proyek yang dijalankan dengan cara yang konsisten, efektif, dan efisien. PMO membantu memastikan bahwa proyek-proyek dapat menghasilkan manfaat yang diinginkan bagi organisasi. Baiklah, mungkin cukup sekian dari pemaparan materi tentang Project Management Office yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada salah-salah kata dan kesalahan lainnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.